Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 129, kita akhirnya diperlihatkan wujud Titan Falco atau pewaris selanjutnya dari Jauh Titan. Dan berikut beberapa teori dan pembahasan yang mungkin akan membawa kita pada titik temu dan jalan cerita Attack on Titan ini. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi mari kita bahas dan fokus untuk bentuk tubuh Titan Falco. Dan sebelum lebih jauh, teori tentang bentuk Titan Falco itu kami dapatkan dari komentar para fans yang ada pada video sebelumnya. Jadi setelah kami cek, ternyata memang ada kemiripan. Oke, lanjut. Jadi Griffin dan bentuk Titan Falco memiliki kemiripan. Menurut Wikipedia, Griffin merupakan makhluk mitologi yaitu bertubuh singa tetapi bersayap dan berkepala Raja Wali. Selayaknya singa, makhluk ini menjadi raja hewan buas dan sebagai burung Raja Wali ia menjadi raja di udara. Dan dari bentuk Titan Falco memang mirip seperti binatang buas. Memiliki bulu dan memiliki paruh burung sama seperti Griffin. Karena kalau kalian perhatikan, Falco itu memiliki dua mulut pada bentuk Titannya. Mungkin bagian luarnya dipakai untuk mengoyak dan bagian dalamnya tinggal menelan saja. Mungkin sifat inilah yang disebut sebagai raja hutan juga. Lalu dilihat dari tangannya mirip seperti ceker ayam. Maksudku cakar burung. Sebenarnya juga berdasarkan informasi yang telah kami terima, kalau bentuk Jauh Titan Falco sudah diberi petunjuk pada awal-awal kemunculannya, yaitu pada chapter 91 ketika Falco terbaring dan melihat burung. Burung apa itu, Man? Ya, tepat sekali, burung Raja Wali. Kami bilang begitu karena memang mirip burung Raja Wali. Dan kalau dihubungkan pada Griffin, ada benarnya juga kalau ia memiliki kepala Raja Wali. Cuma bedanya Jauh Titan milik Falco tidak memiliki sayap. Ataukah jangan-jangan Falco bisa menumbuhkan sayap pada chapter mendatang? Karena dalam bahasa Italia, Falco juga berarti elang. Kita tahu kalau elang salah satu dari nama burung yang ada. Kita teringat pada ucapan Calvi Jenderal Militer Marley pada chapter 93, saat itu ia beranggapan kalau Titan itu kuat, hanya saja berguna untuk pertempuran darat, dan di masa depan akan ada senjata yang bisa dimiliki di udara. Dan ia pun berucap apa tidak ada Titan yang bersayap. Nah, dari petunjuk ini mungkin saja ditujukan kepada Falco, dan jika benar ada Titan seperti itu, mungkin itu adalah Titan Falco yang bisa menumbuhkan sayap. Ataukah wujud Titan Eren yang masih belum diperlihatkan sampai saat ini? Tapi daripada berpikir Falco memiliki sayap, kami berpikir hal yang lain. Bagaimana jadinya jika Falco nantinya digantungkan di bawah pesawat? Nah, ini berfungsi untuk mendarat di tubuh Titan Eren nantinya. Karena kita tahu Falco memiliki tangan atau cakar yang tajam, sehingga bisa digunakan untuk melakukan pendaratan. Karena kami berpikir mustahil sebuah pesawat bisa mendarat pada tubuh Titan yang bergerak. Jadi ide ini mungkin bisa dipakai. Itu pun jika teori ini benar ya. Apalagi jika kita ingat Falco adalah keluarga dari Grice, teman seperjuangan Grisa saat masih di fraksi restorasi Eldia. Jadi mungkin saja Eren dan Falco memiliki hubungan yang tak terlihat alias benang merah. Dan kekuatan Titannya di masa depan pasti akan sangat berguna, baik untuk aliansi maupun untuk Eren nantinya. Dan entah kenapa, setelah tahu Eren bisa melihat masa depan dan mengetahui semua yang ada di masa depan, kami berpikir bahwa mungkin saja saat itu ketika ia hendak memakan Porco, ia tahu bahwa ia takkan bisa, dan sudah menebak kalau Reiner datang untuk menyelamatkannya. Jadi mungkin Eren sudah melihat dan tahu kalau pewaris selanjutnya adalah Falco. Ini mungkin dilakukannya karena ia tahu ke depannya Falco akan menjadi Titan biasa di bawah pengaruh Zeke Yeager. Dan berbicara soal Zeke dan Jauh Titan Falco, ada yang berkata kalau tubuh Titan Falco berbulu karena pengaruh cairan tulang belakang milik Zeke. Ya, itu mungkin ada benarnya, karena sebelumnya Falco berubah menjadi Titan karena Zeke. Tapi apapun itu kami rasa tak ada hubungannya. Karena melihat pewaris Jauh Titan sebelumnya yaitu Marcel dan Porco, mereka juga memiliki bulu. Jadi kurasa milik Falco tak ada yang aneh. Mungkin yang mengganjal adalah jika memang ada hubungan dengan Zeke, kami khawatir kalau Falco masih berada di bawah pengaruh Zeke. Apa jadinya jika Zeke berteriak dan menyuruh Falco dengan Jauh Titannya melakukan apa yang ia suruh? Dan jika benar begitu, maka akan ada banyak plot twist lagi. Dan kami harap sosok karakter Falco tetap hidup pada akhir cerita.
Karena dari keluarga besar Grice mungkin cuma dia saja yang bertahan hidup. Karena kalau diikutkan pada keluarganya yang ada di Liberio, ada kemungkinan sudah musnah oleh jutaan Titan Eren. Mungkin dengan selamatnya diri Falco memberikan ending yang berbeda dari leluhurnya, yaitu Grice teman lama Grisa yang saat itu bernasib buruk dengan diburu oleh teman-temannya yang telah diubah menjadi Titan. Ditambah dengan kakaknya Colt yang mati melindungi dirinya. Dan kami harap juga kalau Falco merupakan pewaris Jauh Titan yang berumur panjang. Karena kita tahu bahwa rata-rata pewaris Jauh Titan selalu mati muda atau masa ia memiliki Titan tak berlangsung lama. Contoh saja Marcel yang terbunuh oleh Ymir, yang kalau dihitung mereka baru saja mendapatkannya dan menjalankan misi menyusup ke Pulau Paradis. Lalu ada Ymir yang hanya beberapa tahun saja hidup di dalam tembok. Ia kembali lagi yang saat itu dijadikan hadiah atas gagalnya misi mereka merebut Titan pendiri dan menjadi tumbal untuk Porco. Dan berlanjut pada Porco yang setelah memakan Ymir mungkin butuh waktu 4 tahun saja. Ia kemudian tewas dengan cara mewariskannya kepada Falco. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan video kali ini. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.